Bella, jawab aku kalau kamu dengar. Kenapa kamu berteriak-teriak memanggil Bella? Ada apa dengan Bella? Hah? Ibu tahu Bella. Bella ingin menghabiskan semua obat tidurnya, Bu. Bisa dibilang dia mau... Oh Tuhan, tidak, Bella tidak boleh. Rehan, kamu harus segera menyelamatkan Bella. Tapi, Ibu, kamu benar ya. Kamu harus mencegah hal itu terjadi. aku pikir dia cuma ingin menarik perhatian. Aku yakin dia tidak akan melakukan seperti yang dia katakan. Rehan, kamu harus ingat apa yang pernah terjadi dengan Priti. Priti juga melakukan hal yang sama karena Priti itu sangat mencintai kamu. Apa kamu ingin peristiwa seperti Priti terulang kembali? Rehan, kalau sampai Bella kenapa-napa, kalau sampai Bella meninggal, kamu itu akan dikejar-kejar dosa seumur hidup kamu, Rehan. Kamu sekarang harus segera pergi ke apartemen Bella dan harus segera menyelamatkan Bella. Ibu, kamu benar ya. Sekarang sebaiknya kamu menyelamatkan Bella. Ya, aku pikir ya ibuku ada benarnya. Aku harus ke sana. Ya. Rehan, ayo cepat! Ayo kita berangkat ke sana sekarang, Reh. Tapi sebelum ke sana, aku harap kamu tidak salah paham dengan yang kulakukan. Tidak apa kan? Kalau begitu, ayo. Tidak, Rehan. Sebaiknya kamu pergi sendiri. Kalau kamu pergi naik motor sendiri, itu akan lebih cepat. Biar Najwa sama ibu menunggu di rumah. Ayo, Rehan, ayo cepat! Ya udah, kamu naik motor aja biar cepet. Oke. Ya Allah, tolong selamatkan Bella. Bella, kenapa kamu melakukan ini? Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu bisa bertindak bodoh begini? Kamu harus segera menghubungi ambulans dan beritahukan mereka di mana alamatnya Bella dan suruh mereka segera ke sana. Halo, Assalamualaikum. Saya mohon tolong segera kirimkan ambulan ke apartemen Boulevard Maxima di Jalan Cilandak nomor 2. Harus segera ya, Mas, karena kalau enggak orangnya bisa kehilangan nyawa. Saya mohon segera ya, Mas. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Saya buru-buru. Woi, sabar dong. Ya Allah, kenapa aku harus terjebak dalam keadaan ini? Ya Allah, cepat, cepat. Bella, bertahanlah. Pak, tolong saya, Pak. Saya mau ke tempat Bella. Baik, Pak. Mari saya bantu, Pak. Iya. Ayo, Pak. Bantu, Pak. Ayo, Pak. Bella! Astagfirullahaladzim. Bella! Bella, bangun! Bella! Bella, bangun! Bella! Pak, kita harus membawanya ke rumah sakit, Pak. Jalan. Pak. Ayo, minggir. Udah, agak mundur. Pak, ada apa nih, Pak? Ada apa? Pak. Aduh, Pak Bubur, Pak. Ya Allah, jika Engkau memang ingin memanggil Bella kembali padamu, panggillah dia dengan cara yang baik, ya Allah. Ya Allah, ampunilah Bella dengan apa yang dia lakukan hari ini. Maafkanlah dia, ya Allah.
Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Rehan. Kamu di mana? Gimana keadaannya Bella sekarang? Ternyata benar Bella meminum obat-obatnya. Bisa dikatakan Kamu tahu sekarang, aku ada di ambulans. Alhamdulillah ambulannya datang tepat waktu. Iya, memang tepat waktu. Sekarang aku ada di ambulans untuk menuju rumah sakit. Iya Rehan. Mudah-mudahan Bella baik-baik aja dan bisa terselamatkan insya Allah. Kamu jangan khawatir Najwa. Aku akan bersama Bella sampai dia siuman. Tapi tolong kamu doakan dia supaya dia tidak apa-apa, oke? Kamu kabarin aku kalau Bella udah siuman ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bella, bertahan Bella. Kamu akan ditangani dokter, oke? Bertahanlah. Bella, tolong bertahanlah. Maaf Pak, silakan tunggu di luar. Baik. Sebenarnya, apa yang membuat Bella melakukan tindakan senekat ini? Ya Allah, apa yang ada dalam pikiran Bella? Apa dia masih kecewa atas pemecatan dirinya dari perusahaan Pak Razak? Ya Allah, Maha Pemilik hidup. Ampunilah atas kesalahan Bella. Atas perbuatannya yang mencelakai dirinya sendiri. Ya Allah, ya Rabbi. Selamatkanlah dia dari musibah ini. Dan angkatlah penderitaan dan sakit yang berkepanjangan. Agar dia bisa mensyukuri hikmat hidup yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah ketenangan lahir dan batin kepada Bella, agar dia tidak mengulangi lagi hal ini. Jadikanlah Bella sebagai bagian dari orang-orang yang pandai bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Dokter, bagaimana pasien bernama Bella? Apa dia bisa diselamatkan, dokter? Apakah Anda keluarganya? Bukan, saya cuma mantan bos. Kami sudah berhasil mengeluarkan racun dalam perutnya. Dan kami juga sudah membersihkan perutnya pasien. Alhamdulillah, pasien bisa diselamatkan dan sudah bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau dibolehkan, saya ingin melihatnya, dokter. Oh, sudah bisa. Pasien sudah sembuh dan keadaannya juga sudah tenang. Terima kasih dokter. Saya permisi dulu. Ya. Bella, alhamdulillah kamu sadar. Bapak datang. Kamu baik-baik saja kan? Apa Bapak lihat saya baik-baik saja? Saya tidak akan baik-baik saja kalau Bapak menjauhi saya, Pak. Bella, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Kamu tahu ini adalah dosa. Ini tindakan yang tidak disukai Allah dan kamu tidak akan dapat ampunan. Tapi Allah mau saya tetap hidup kan? Dia mau saya tetap hidup untuk Bapak. Maksud kamu apa? Hidup saya seutuhnya untuk Bapak. Bella, apapun alasannya, tidak seharusnya kamu melakukan tindakan bodoh seperti ini. Untuk apa sih ini kamu lakukan? Saya melakukan ini semua untuk melihat apakah Bapak peduli sama saya atau tidak. Tapi ternyata Bapak datang. Dan akhirnya semua terjawab kalau Bapak peduli sama saya. Bella, ini semua sia-sia. Yang kamu lakukan ini percuma. Kalaupun kamu mencoba mencari perhatian, kamu tidak akan dapat apa-apa. Maksud Bapak apa? Aku harus pulang sekarang. Dan aku harus bilang Najwa kalau kamu sudah sadar. Dia yang meminta aku untuk tetap menemanimu sampai kamu benar-benar sadar.
Pak, tolong Pak jangan pulang. Temenin saya di sini, Pak. Kamu boleh pulang saat ini, Rehan. Dan mengatakan sama istri kamu tentang keadaanku. Sekarang aku semakin yakin. Jauh dalam lubuk hati kamu gak bisa mengabaikan aku begitu saja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Rehan. Bagaimana keadaan Bella? Ibu sangat mencemaskannya. Ya, alhamdulillah Bella baik-baik saja. Tadi dokter membersihkan perutnya dan sekarang dia sudah sadar. Kondisinya membaik. Syukur alhamdulillah, Rehan. Ibu sangat lega mendengarnya. Ibu mohon kepada kamu, tolong jaga Bella di sana sampai Bella pulih kembali. Tapi aku tidak bisa terus di sini. Yang bisa terus di sini adalah keluarganya. Aku hanyalah mantan bos. Jadi aku tidak punya tanggung jawab, kan? Tapi Rehan, Bella itu tidak mempunyai siapa-siapa di Jakarta. Kamu harus ingat itu, Rehan. Aku tidak bisa. Maaf. Tapi aku dan Najwa akan terus memantau perkembangannya. Sekarang aku sudah mau pulang. Assalamualaikum. Najwa lagi. Kenapa Rehan gak ngasih kabar lagi? Apa yang terjadi dengan Bella? Apakah keadaannya parah? Ya Allah, semoga Engkau menolong Bella dan memberikan kesempatannya untuk hidup. Ada orang misterius lagi. Kamu harus mengundurkan diri dari perusahaan Anita dan fokus untuk mendekati Najwa. Kurang ajar nih orang. Berani-beraninya dia menghina aku. Kalau aku nggak mau, kamu mau apa? Tunggu aja kamu, Dion. Aku pastikan CD rekaman kamu dan ibumu akan sampai ke tangan polisi. Kalau besok malam kamu nggak bisa mengajak Najwa untuk dinner, CD itu akan sampai di kantor polisi. Kamu sama ibu kamu siap-siap mendekam di dalam penjara. Ini bisa gawat. Aku yakin ini bukan hanya gertakan. Aku khawatir. Gimana kalau dia benar-benar punya rekaman itu? Aduh, gimana ya? Kalau aku tidak menuruti perintahnya, aku dan Mami bisa masuk penjara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana keadaannya Bella? Alhamdulillah dia sudah lebih baik sekarang. Dia sudah melewati masa kritis. Tenang, dia sudah tidak apa-apa. Alhamdulillah. Najwa, aku ingin kamu tidak khawatir. Sekarang dia sudah ditangani di rumah sakit. Untung aja kamu datang tepat waktu, karena kalau enggak, mungkin Bella nggak bisa diselamatkan. Tenang, sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Oke, aku mau mandi dan ganti baju. Mudah-mudahan Najwa mau pergi keluar makan malam sama aku. Kalau enggak, aku sama Mami bisa di penjara. Tapi, gimana caranya aku mengajak Najwa untuk makan malam ya? Aduh, aku yakin saat ini Rehan pasti sedang ada di kantornya. Jadi aku bisa leluasa deketin Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dion. Silakan. Kamu belum berangkat kerja? Oh, tidak. Aku sedang ingin di rumah saja. Gimana caranya aku ngajak Najwa keluar ya? Aduh. Sebenarnya aku kesini mau ketemu sama Najwa. Apa maksudmu, Dion?
Kamu kesini untuk bertemu Najwa karena kamu pikir aku sudah ke kantor. Kenapa itu kamu lakukan? Nggak kayak gitu, Rehan. Kamu bisa keluar makan berdua sama Bella. Tapi Najwa nggak protes kan? Sekarang kenapa aku nggak boleh ketemu sama Najwa? Apa maksudmu dia? Ini hal yang bodoh. Apa yang kamu bicarakan sangat tidak masuk akal. Kamu juga membawa Bella dalam masalah ini. Udahlah, sekarang pokoknya aku mau ketemu sama Najwa. Boleh? Maaf Dion. Kamu tidak bisa bertemu dengan Najwa karena pertemuan kalian tidak jelas. Untung saja kamu adiknya Aldi. Cukup, Rehan. Kamu seharusnya sadar, Dion tidak mungkin datang sini kalau Najwa tidak memanggil dia, ya kan? Ibu Priyanka udah salah besar. Aku kesini atas inisiatif aku sendiri. Gak ada sangkut pautnya sama Najwa. Itu benar. Aku percaya dia. Najwa tidak mungkin melakukan apa yang ibu bilang. Dan aku yakin, istriku itu perempuan baik-baik. Kata siapa? Najwa itu perempuan baik-baik. Hah? Kata siapa? Asalkan kamu tahu, Najwa itu sudah berselingkuh dengan Dion belakang kamu. Kenapa ibu bicara seperti itu? Najwa bukan wanita seperti yang ibu tuduhkan. Tidak mungkin Najwa mengundang pria tanpa sepengetahuanku. Buka mata kamu lebar-lebar dan coba kamu lihat tuh laki-laki di depan kamu itu. Apa ini bukan nyata? Hah? Ini adalah bukti nyata bahwa istri kamu Najwa itu telah berselingkuh dengan dia. Masya Allah, Ibu Priyanka. Aku sama sekali nggak ada niat sedikit pun untuk mendekati Najwa. Apalagi merebutnya dari tangan Rehan. Kamu itu jangan munafik, Dion. Mana ada seorang laki-laki yang begitu baik kepada seorang perempuan tanpa ada maksud tertentu di belakangnya. Kamu akui saja, Dion, kalau kamu itu memang benar-benar mencintai Najwa. Rehan, kamu jangan percaya sama Ibu Priyanka. Kamu harus lebih percaya sama istri kamu sendiri. Najwa itu wanita yang sangat baik. Dan wanita yang punya martabat. Dion, kamu itu tidak perlu membela Najwa. Karena sebentar lagi Najwa itu akan segera diceraikan oleh Rehan. Dan kamu tenang saja, kamu akan segera memiliki Najwa, Dion. Aku ingin mengatakan supaya ini jelas bagi semuanya. Bahwa aku tidak mungkin menceraikan Najwa. Apa bisa dimengerti? Kenapa tidak mungkin, Rehan? Dalam agama kita, seorang istri yang berselingkuh wajib untuk diceraikan. Yakinlah itu tidak betul bahwa Najwa mengkhianatiku. Kenapa itu ibu yakini? Sampai-sampai ibu juga yakin aku akan bercerai? Pokoknya ibu sangat yakin kalau Najwa dan Dion ini punya hubungan spesial. Ini kenapa ibu dan anak jadi ribut begini sih? Padahal nggak ada aneh kok antara aku dan juga Najwa. Udah deh, lebih baik aku konsultasikan dulu ke Mami. Yaudah deh, mungkin aku datang di waktu yang salah. Dan aku nggak mau kalian berdua bertengkar lagi gara-gara aku. Mendingan sekarang aku pamit aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, aku bisa mendapatkan kembali pekerjaan lamaku sebagai sekretaris Razak Abdurrahman. Apalagi sekarang, Razak sudah mulai kembali ke kantor. Itu artinya aku bisa membuat Dion menjadi menantu Razak. Dan aku menjadi mertua Najwa. Sama saja.
halo. Dengan sekretaris baru Razak Abdurrahman, saya Ibu Hilda. Mi, aku butuh bantuan Mami. Dion, kamu udah berhasil kan mengajak Najwa keluar? Itu yang aku mau konsultasikan ke Mami. Sekarang aku udah ada di depan rumah Razak Abdurrahman. Tapi aku nggak bisa mengajak Najwa keluar karena ada Rehan di rumah itu. Kok ketawa sih? Dion. Mami sangat senang sekali karena sekarang kamu sudah fokus untuk mengejar Najwa. Sekarang Mami akan kasih tahu sama kamu bagaimana caranya supaya Najwa kepincut sama kamu. Ya udah, aku ngerti. Kalau gitu sekarang aku akan menemui Najwa dan mengajaknya keluar. Oke Dion, Mami sayang sama kamu. Semoga aja Najwa mau menerima ajakan aku untuk makan malam di luar. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Dion. Kamu kok bisa ada di sini? Ternyata Najwa tidak tahu aku sudah datang dari tadi. Berarti dia juga tidak tahu pertengkaran yang barusan terjadi. Kalau gitu biar aku minta tolong Rehan untuk nemenin kamu ya. Gak usah Najwa. Aku kesini cuma mau ketemu sama kamu kok. Dan aku minta maaf jika kehadiran aku mengganggu kamu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan ke kamu. Tentang Rehan dan juga Bella. Tapi setiap kali aku ke rumah ini, ibu mertua kamu selalu ada di rumah. Ya udah kalau gitu kamu bisa bicara sekarang. Ada apa dia? Nggak enak kalau aku bicara di sini. Gimana kalau kita makan malam di luar? Maaf Dion, tapi aku nggak bisa pergi tanpa izin dari suamiku. Lah, tapi Rehan malah bisa keluar dari rumah tanpa izin kamu. Ya itu kan laki-laki. Laki-laki sama perempuan itu berbeda. Lagi pula, sudahlah Dion. Ya Allah, kenapa susah sekali membujuk Najwa? Padahal aku cuma ingin mengajak dia untuk keluar dan bicara tentang nasib rumah tangganya dia. Kita kan udah seperti keluarga. Aku minta maaf Dion. Tapi apapun alasannya, seorang istri itu tetap nggak boleh pergi tanpa izin dari suaminya. Saran Mami emang gak ada gunanya sama sekali. Najwa tetap gak mau diajak keluar. Itu artinya aku dan Mami harus siap-siap masuk ke dalam penjara. Karena peneror gelap itu pasti akan membongkar rahasia kami. Maafin aku ya Dion. Aku sangat menghargai niat baik kamu. Tapi aku nggak bisa kalau aku nggak izin sama Rehan. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa. Aku juga nggak mau maksain kamu. Tapi aku berharap kalau kamu mempertimbangkan lagi keputusan kamu. Dan aku juga mau ingatkan ke kamu, kamu harus lebih berhati-hati sama Bella. Dia adalah musuh dalam selimut. Udah Najwa, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Rehan, terima kasih ya. Ternyata keputusan kalian untuk mengajak ibu tinggal di rumah ini ternyata benar. Kalau kalian tidak membujuk ibu, mungkin ibu masih terbaring sakit di sana sendirian. Sudahlah, yang penting ibu ada di sini. Keputusan ibu untuk tinggal di sini sudah benar. Dengan ibu tinggal di sini, insya Allah ibu cepat sembuh. Karena Najwa akan merawat ibu. Perhatian Najwa tidak bisa dibandingkan dengan suster mana saja atau siapa saja di dunia ini. Terima kasih sekali lagi anak. Kamu sudah mengizinkan Najwa untuk mengurus ibu. Padahal seorang istri itu harus menomorsatukan mengurus suaminya. Oh ya, Najwa sekarang di mana? Najwa sedang memasak bubur ayam untuk ibu. Sebentar lagi dia kesini. Maaf Bu. Halo? Selamat siang Pak Rehan. Ya, selamat siang. Ada masalah apa Bella? Saya cuma mau menanyakan kabar Bapak. Aku baik, alhamdulillah.
kamu mau tahu kabar Najwa? Kamu ini sahabatnya kan? Pasti mau tahu kabarnya. Oh iya itu pasti dong Pak. Saya pengen ngobrol sama Mbak Najwa. Apa dia ada di situ? Baiklah, teleponnya aku berikan pada Najwa. Sebentar ya Bu, aku tinggal. Najwa, telepon dari Bella. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam Mbak Najwa. Saya cuma mau nanya, Mbak Najwa kapan ke butik? Saya rencananya pulang dari kantor, saya mau main ke sana. Hari ini aku nggak ke butik Bella karena hari ini aku sudah mengurus ibuku yang sedang sakit. Kok Ibu Priyanka nggak bilang sama saya kalau misalkan ibu yang Mbak Najwa lagi sakit? Ya udah gini, pulang kerja saya mampir ke sana ya buat jenguk ibu Mbak. Bella percayalah, kamu pasti nggak akan mau menjenguk ibuku kesini. Kenapa begitu Mbak? Karena saat ini aku dengan Rehan sudah tidak tinggal di kontrakan, melainkan sedang tinggal di rumah ayahku, Bapak Razak Abdurrahman. Dan bukankah kamu sedang berkonflik dengan ayahku? Itu nggak masalah Mbak. Walaupun saya sudah dipecat sama Pak Razak, tapi saya tetap ingin bersilaturahmi sama keluarga Mbak. Bella, aku mohon. Sebaiknya kamu jangan datang ke sini karena aku nggak mau kalau nanti kamu sampai ada masalah dengan ayahku. Dan justru karena kamu sahabat aku nggak mau kamu berkonflik. Dan kamu membuat masalah bertambah besar antara kamu, Rehan, dan juga ayahku. Kenapa Mbak ngomong seperti itu? Bukannya kita sahabat? Justru karena kita sahabat, aku mau menghindarkan kamu dari masalah. Assalamualaikum. Rehan, aku mohon, tolong kamu bicara sama Bella supaya Bella tidak datang ke sini. Aku harus mengantarkan bubur ini dulu buat ibu. Iya Najwa. Pak Rehan, kenapa Mbak Najwa ngomong kayak gitu ya sama saya? Apa dia cemburu sama saya? Bukan cemburu. Menurutku untuk masalah ini Najwa bukan cemburu. Dia hanya ingin tidak ada pertengkaran. Jadi bukan karena cemburu. Aku pikir yang dikatakannya itu benar. Dia hanya ingin menghindari agar ayahnya Pak Razak tidak marah. Ya tapi saya tidak ada masalah dengan itu Pak. Justru saya ingin datang ketemu sama Pak Razak. Saya ingin minta maaf sama beliau. Dan saya pengen menyelesaikan masalah di antara saya sama dia. Tunggu. Kamu masih tidak bisa ke sini. Karena dia masih merasa marah padamu Bella. Kalau kamu datang ke sini hanya akan menambah masalah. Tolong kamu jangan ke sini. Najwa, Bella mau tetap datang ke sini. Rehan, aku tetap gak bisa menerima kedatangan Bella ke rumah ini. Karena aku gak mau akan terjadi konflik di antara Bella dan ayah. Ibu sekarang sedang sakit. Aku gak mau terjadi sesuatu sama ibu. Terus bagaimana kalau dia tetap mau ke sini? Aku juga bingung Najwa. Kalau urusan kantor, aku temui dia karena dia sekretarisku. Tapi sekarang, kalau dia datang ke rumah, jadi lain urusannya. Dia temanmu kan? Tapi dia datang sini buat kamu, bukan buat aku. Sudahlah Rehan, aku gak masalah kalau memang kamu mau menemui Bella. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, kamu harus tanggung jawab. Dan kalau gitu aku juga akan menerima tawarannya Dion untuk pergi berbicara di luar. Maksudmu, kamu mau keluar dengan Dion? Iya, Dion mau bicara sama aku di luar. Kalau kamu aja bisa ketemu sama Bella di luar rumah, aku juga kan bisa ketemu sama dia. Lagi pula aku sama Dion kan juga cuma ngobrol biasa aja. Dan Dion punya informasi penting buat aku. Tapi tidak ada yang istimewa pertemuanku dengan Bella. Hanya urusan kantor. Begitupun dengan aku, Rehan. Aku pun cuma berteman biasa aja sama dia. Bella akan datang ke sini juga kamu nggak bisa menahannya. Dan kalau sampai dia beneran datang ke sini, itu artinya pasti ada sesuatu antara kamu dan Bella.
Gimana hasilnya, Dok? Dari hasil laporan ini saya belum bisa menganalisa apa penyebab sakit di kepala Pak Aldi. Ya, semoga saja ini sakit kepala biasa. Pak Aldi bisa ke ruang pemeriksaan bersama suster untuk menjalani beberapa rangkaian tes. Silakan. Iya, Maya. Aku tinggal sebentar, nggak apa-apa kan? Iya Mas, aku selalu ngedoain kamu dari sini. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kamu pasti bisa. Terima kasih ya. Kamu udah mau di sini nemenin aku. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Hanya Mumtaz. Dan juga kamu. Kalian berdua adalah orang-orang penting dalam hidup aku. Ya Allah, benarkah yang Mas Aldi bilang? Dia merasa cuma memiliki aku dan Mumtaz. Dan Mas Aldi juga bilang, aku adalah orang yang paling berarti untuk hidupnya saat ini. Ya Allah, jika engkau berencana untuk menjodohkan aku dengan Mayang, lakukanlah dengan caramu dan sesuai dengan kehendakmu. Karena aku yakin, cuma kehendakmu lah yang akan bawa aku pada kebahagiaan sejati. Mas, udah yuk, ditungguin suster tuh. Oh iya. Mari Pak, saya antar. Dok, tolong katakan yang sebenarnya sama saya, Dok. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama Mas Aldi? Pak Aldi harus menjalani beberapa rangkaian tes yang lebih lengkap. Dari hasil X-ray, kami menemukan ada kejanggalan di bagian kepala Pak Aldi. Mungkin ini yang menyebabkan sakit kepala yang tak tertahankan. Kejanggalan, Dok. Maksud dokter kejanggalan apa ya? Berdoa saja. Semoga ini bukan sesuatu yang ganas. Ya Allah, semoga itu tidak benar. Semoga sakit di kepalaku ini bukan karena penyakit ganas. Dok, tolong jelasin sama saya maksud dokter ganas itu apa ya? Apa itu tumor atau emang penyakit lain? Maksud dokter apa? Kami masih perlu melakukan MRI untuk memastikannya. Tapi berdasarkan analisa awal, kami mendeteksi adanya tumor di kepala Pak Aldi. Itulah kenapa Pak Aldi harus menjalani banyak tes. Innalillahi. Ternyata benar apa yang aku dengar. Ada sel tumor di kepalaku. Berarti sakit kepala yang selama ini menyerangku bukan migrain atau vertigo seperti apa yang aku pikirkan selama ini. Tapi tumor itu bisa dijinakin kan, Dok? Atau Mas Aldi pasti bisa sembuh kan, Dok? Kita harus gimana, Dok? Tolong bantu, Dok. Saat ini kami masih perlu meneliti benar dan tidaknya tumor ganas di kepala Pak Aldi. Bisa jadi ini tumor jinak dan masih bisa disembuhkan. Itulah sebabnya kenapa kami menganjurkan Pak Aldi untuk tetap tinggal di rumah sakit. Karena masih banyak tes yang harus dijalani
Ya Allah, kenapa hatiku jadi tidak enak? Astagfirullahaladzim, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Mas Aldi. Ya Allah. Aduh, Najwa kok belum telepon balik ke aku ya? Kalau sampai aku nggak berhasil membawa Najwa untuk makan malam, aku sama Mami terancam masuk penjara. Dan kalau sampai aku masuk penjara, aku nggak bisa ketemu lagi sama Najwa. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Alhamdulillah Najwa. Halo, Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Dion. Dion, sepertinya aku setuju dengan tawaran kamu untuk bertemu di luar, untuk membicarakan masalah Bella dan Rehan. Rumah tangga aku harus diselamatkan, Dion. Ya Najwa. Syukur deh kalau kamu mau ketemu sama aku untuk makan malam. Makasih banyak ya Najwa. Kamu harus ingat, Dion. Ini hanya semata-mata untuk menyelamatkan rumah tangga aku dan Rehan. Ya Najwa. Aku ngerti kok. Ya udah, Dion, sekarang aku izin dulu sama Rehan. Mudah-mudahan Rehan mengizinkan aku untuk pergi. Iya Najwa. Mudah-mudahan dia bisa mengerti niat baik kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya Najwa mau aku ajak ketemu di luar. Si penelpon misterius itu gak akan berani berulah lagi. Dan itu artinya rahasia di masa lalu aku akan aman. Aku dan Mami gak akan jadi di penjara. Aku tahu kamu pasti akan datang menolongku, Rehan. Kamu tidak akan membiarkan aku mati begitu saja. Aku jadi semakin yakin kalau kamu adalah pengganti Gary, cinta sejatiku. Dan aku tidak akan membiarkan cinta sejatiku itu hilang satu detik pun dari hidupku. Kenapa dari tadi kamu diam aja? Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma mikirin Mumtaz saja kok. Apa ini ada hubungannya dengan hasil pemeriksaan dokter tadi? Enggak, Mas. Atau jangan-jangan kamu takut ya? Kalau sampai aku dipecat dan kehilangan pekerjaan aku. Enggak, Mas. Aku sama sekali nggak takut kamu kehilangan pekerjaan. Aku cuma takut aku akan kehilangan kamu, Mas. Aku udah kehilangan suami aku, Mas. Lalu kamu datang ke kehidupan aku. Aku nyaman dengan sandiwara ini, Mas. Dan aku nyaman dengan kamu. Aku takut suatu saat aku akan kehilangan kamu. Aku nggak akan pergi. Iya. Makasih, Mas. Najwa, tolong kamu jangan pergi. Aku mau kamu di rumah. Bukannya tadi kamu udah ngizinin aku untuk pergi? Ya, tapi masalahnya aku juga bingung harus bagaimana. Karena aku belum bisa memastikan apakah Bella mau datang atau tidak. Rehan, aku tuh juga gak akan pergi kalau tadi kamu gak ngizinin aku. Ya, aku mengerti, tapi aku merasa tidak nyaman dengan ini. Aku tidak yakin bisa menghentikan niat Bella, dan dia tidak bisa dihentikan. Ya, maka dari itu kamu tuh mempertaruhkan terlalu banyak resiko. Pertama, kamu tahu kalau ayah sangat tidak suka sama Bella, dan yang kedua, ibu sedang sakit.
Aku sudah ingatkan kamu kalau terjadi sesuatu itu semua adalah tanggung jawab kamu. Baik, aku akan menghentikan dia. Aku akan telepon dia. Tapi kamu di rumah saja ya. Halo, Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Bapak udah gak sabar ya mau ketemu sama saya? Bukan, Bella, bukan itu maksudnya. Aku menelponmu untuk mencegahmu datang ke sini. Saya udah di depan rumah Bapak. Apa? Jadi kamu sudah ada di depan rumah? Assalamualaikum. Pak Rehan. Sepertinya kamu nggak bisa menghentikan Bella untuk datang ke sini. Silahkan temui Bella. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Najwa, tolong jangan. Rehan, percayalah. Gak akan terjadi apa-apa antara aku dan Dion. Aku bertemu Dion semata-mata hanya untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Najwa, tolong jangan pergi. Aku juga bingung bagaimana harus menghadapi Bella, tapi aku yakinkan bahwa aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Bella. Rehan, kesepakatannya kan tadi udah jelas. Aku nggak akan pergi kalau kamu bisa menghentikan Bella. Tapi buktinya kamu nggak bisa menghentikan Bella. Itu artinya aku akan tetap menemui Dion. Jadi kamu marah sama aku, Najwa? Buat apa aku marah sama kamu, Rehan? Udahlah, ini nggak usah diperdebatkan lagi. Tapi Najwa, kamu jangan pergi, tolong. Nggak bisa, Rehan. Aku harus ketemu dengan Dion. Ini demi menghangatkan rumah tangga kita. Pak Rehan tolong buka pintunya, saya ada di luar. Pak Rehan. Kamu dengar sendiri kan? Cuma nama kamu yang disebut dan bukan nama aku. Itu artinya dia datang sini memang untuk menemui kamu, bukan buat nemuin aku. Najwa, seperti yang sudah kujelaskan padamu, tidak ada apa-apa antara aku dengan Bella. Ternyata kamu yang datang Bellaku yang cantik. Apa kabar? Selamat malam ibuku yang cantik. Apa kabar? Ibu baik-baik saja. Ibu, saya mau nanya, apa Pak Rehan ada? Ada. Ayo, kamu masuk dan tunggu di dalam ya. Terima kasih, Bu. Najwa, kamu tidak tahu. Sedikit lagi akan terjadi tontonan yang sangat menarik. Rehan bertemu Bella di rumah ayah kamu. Akan jadi seru. Udahlah, Rehan. Sekarang sebaiknya kamu doain aku semoga semuanya baik-baik aja. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Najwa, tolong jangan pergi. Ayo silakan duduk, ya. Tunggu sebentar, Ibu akan segera panggilkan Rehan untuk kamu, ya. Iya, Ibu. Rehan, ini ada Bella datang ke rumah, ingin menemui kamu. Ayo cepat keluar. Rehan, aku mohon, temui Bella sekarang. Kamu tetap di sini ya. Rehan tidak bisa menghentikan Bella. Itu artinya memang ada sesuatu di antara Rehan dan Bella. Rehan. Tunggu. Sebaiknya jangan. Kita bukan muhrim. Maaf, Pak. Bella, kamu itu tidak perlu minta maaf seperti itu kepada Rehan. Dan Rehan, Bella itu kan hanya ingin beramah tamah sama kamu. Kamu ini bagaimana sih? Ibu, aku tahu batasan orang yang bukan muhrim.
Bella, Ibu tinggal dulu ya. Ibu tidak ingin mengganggu pembicaraan kalian berdua. Iya, Ibu. Aku bingung bagaimana caranya untuk menghentikan kamu tidak kemari. Sekarang, Pak Razak sedang tidak ada di sini. Aku tidak tahu kapan dia akan datang. Justru itu, Pak. Saya kesini datang untuk bertemu sama Pak Razak. Untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kami. Tapi dia sedang tidak di rumah, dan aku tidak tahu kapan dia akan pulang. Kamu pun akan sampai kapan menunggunya di sini? Nggak apa-apa kok, Pak. Saya akan tunggu sampai Pak Razak pulang. Terserahlah. Kalau itu yang kamu inginkan. Tapi aku tidak bisa menemani. Aku tinggal sebentar. Di mana Mbak Najwa? Kenapa dia nggak ada? Pasti dia marah karena kedatanganku. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, begini. Aku mau minta tolong sebentar. Mau minta tolong apa, Nak? Sebenarnya, aku dan Najwa sedang ada sedikit kesalahpahaman. Dan aku minta tolong Ibu menjelaskan agar dia tidak keluar rumah. Iya, bisa. Tapi sekarang Najwanya di mana? Najwa ada di kamarnya, Bu. Ya udah kalau gitu kamu tolong panggilkan Najwa biar Ibu bicara sama dia, ya? Terima kasih, Bu. Iya, Nak. Mbak Najwa, mau kemana? Saya kan baru datang. Saya ada keperluan mendadak. Sebentar lagi Rehan akan keluar kok menemani kamu. Oh, Permisi. yaudah. Hati-hati di jalan ya, Mbak. Najwa? Najwa? Dia tidak mendengarku. Bella, apa kamu mau melihat Najwa? Mbak Najwa baru aja pergi, Pak. Sebentar. Rehan, tunggu. Kalau Najwa sudah pergi, ya biarkan saja. Kamu itu kan sedang ada tamu. Sangat tidak sopan kalau kamu mau meninggalkan tamu seperti ini. Masalahnya aku harus bicara dengan Najwa. Ibu Asna mau bicara dengannya. Rehan, bilang saja kalau kamu itu sendiri yang mau mengejar Najwa. Tuh, sekarang kamu lihat sendiri kan Bella, bagaimana sikap Najwa. Dan bagaimana perasaan ibu yang sangat sengsara karena terpaksa harus tinggal di rumah besan. Dan ibu juga harus menahan kesedihan yang sangat mendalam karena sama sekali tidak dihargai oleh menantu. Ibu, aku tidak ingin ibu menjelek-jelekan Najwa di depan Bella. Bisa kan? Ren, kamu itu jangan terlalu naif. Najwa itu hanya pura-pura polos di hadapan kamu. Tapi kalau di belakang kamu, dia itu selalu berbohong. Cukup, Ibu. Najwa bukan menantu yang tidak baik. Sudahlah, aku mau cari dia sekarang. Memang Najwa itu menantu yang tidak baik. Karena itu dari dulu ibu sama sekali tidak pernah setuju kalau kamu menikah dengan Najwa. Dan ibu sekarang sama sekali tidak menjelek-jelekan Najwa. Ibu berbicara apa adanya. Kalau aku melarang ibu, justru ibu semakin menjadi-jadi. Sebaiknya aku mengalah saja sekarang. Sudahlah, Bu. Tolong ibu jangan bicara yang tidak-tidak di depan Bella. Sebaiknya sekarang ibu ke kamar saja. Aku tidak ingin meneruskan pembicaraan ini. Tuh, kamu lihat sendiri kan Bella? Ibu ini harus selalu mengalah pada Najwa. Karena Rehan. Pasti Najwa sangat kecewa padaku. Ini salahku sampai-sampai Najwa marah dan akhirnya dia memilih pergi untuk makan malam bersama Dion. Mulai besok, aku tidak akan membuat Najwa kecewa lagi. Bapak maafin saya. Gara-gara kedatangan saya, Bapak jadi harus ribut sama satu rumah ini. Bukan Bella, bukan kamu yang salah. Ini semua karena kesalahpahaman. Karena kamu datang ke rumah ini hanya untuk minta maaf pada Pak Razak. Benar, Pak. Najwa, maafin aku ya.
jika ajakan aku malam ini membuat kamu dan juga Rehan berantem? Sama sekali enggak, Dio. Aku berantem bukan karena aku pergi sama kamu, tapi karena Bella. Aku sama sekali nggak ada niat untuk membuat kamu marah. Tapi kalau yang aku lihat, Bella itu udah lama mengincar Rehan. Dan aku takut sekali jika Rehan terpengaruhi oleh Bella. Iya, kamu benar, Dio. Aku memang sudah melihat gelagat itu. Tapi masalahnya Rehan sama sekali nggak menyadar. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Najwa. Sebagai seorang istri, kamu pasti bisa merasakan jika suami kamu sedang didekati wanita lain. Sebentar ya. Kok cuma miss call sih? Ada apa, Dio? Nggak ada apa-apa kok. Di sini udaranya kok panas sekali ya. Dio, sebenarnya ada hal apa yang ingin kamu bicarakan sama aku mengenai Bella dan juga Rehan? Aku tuh sebetulnya cuma khawatir tentang rumah tangga kamu dan juga Rehan. Aku takut kalau sampai Rehan itu kebawa suasana dengan Bella. Pada akhirnya rumah tangga kalian yang bisa bermasalah. Terus apa yang harus aku lakukan untuk mencegah semua itu? Aku bisa bantuin kamu, Najwa. Aku akan coba untuk lebih mengawasi Rehan di kantor. Ya. Maksud kamu akan melamar kerja di kantor ayahku? Kalau soal kamu bekerja di situ, aku akan dengan senang hati bicara sama ayah. Tapi mengenai kamu akan menjaga gerak-geriknya Rehan, itu nggak perlu, dia. Karena itu sama saja dengan aku tidak mempercayai suami aku sendiri. Aku lebih memilih biarlah semuanya mengalir saja. Iya, Najwa. Maksud aku juga seperti itu. Dan aku sangat ingin sekali bekerja di perusahaan ayah kamu. Ya udah, besok aku akan bicara sama ayah. Dan sepertinya sekarang aku harus pulang. Kenapa dari tadi Rehan nggak nelpon ya? Apa karena ada Bella di rumah? Jadi Rehan sama sekali nggak kehilangan aku. Kayaknya ada tamu ini. Siapa ya? Ngapain kamu di sini?